Hello everyone. Today we're going to learn about passive voice. Ya, baik. Hari ini kita akan berbicara tentang passive voice, di mana kalimat passive voice juga cukup banyak digunakan dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Nah, tentunya nanti kalimat passive voice juga memiliki beberapa pola yang harus kita pahami sehingga nanti ketika kita membuat kalimat passive voice bisa dipahami dan benar. For this one, we can see, ya, this is the example of passive voice sentence. Ini adalah contoh kalimat passive voice, ya. We have been given so many graces in this life. Yang artinya, kita have been given, ya, sudah diberi so many graces. Begitu banyak anugerah in this life, di kehidupan ini. Alright, so now let's go to the concept of passive voice. Nah, mari kita masuk ke konsep pola kalimat passive voice, yaitu pola kalimatnya adalah menggunakan to be, ya. Sudah di video sebelumnya kita bahas bahwa to be itu sama dengan auxiliary, ya, kata bantu, atau nama lainnya adalah leading verb. Nanti to be ini selalu diikuti dengan verb 3. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, untuk kalimat passive voice, nanti kata kerjanya itu, ya, bermakna di, bukan me. Misal kalau kita mengatakan meminum, ya, itu adalah aktif. Kalau pasif, maka nanti diminum. Menutup itu aktif. Kalau ditutup, pasif. Kemudian contoh lain, menendang itu aktif, ya, tapi kalau ditendang itu pasif. Kemudian memberi itu aktif, kalau diberi menjadi pasif. Nah, untuk membuat kalimat dari aktif menjadi pasif, tentunya nanti harus kita pahami konsep dasarnya, yaitu auxiliary verb, ya, yaitu to be di sini atau linking verb. Kemudian nanti diikuti dengan verb 3. Nah, di bawah bisa kita lihat di situ contoh dari kalimat pasif, ya. He is given money, ya. He subject is sebagai to be atau linking verb untuk present, ya, karena ini kalimat present tense, ya. Given verb tiganya, ya. Jadi he is given artinya dia diberi, ya. Kalau give adalah memberi, tapi kalau is given menjadi diberi. He is given money, dia diberi uang. Nah, kemudian contoh selanjutnya, the students were instructed to submit the task in 1 week. Dalam kalimat ini kita menggunakan subjek the students. The students kita bisa melihat bahwa ini merupakan subjek jamak karena ada tambahan s setelah kata the students, kata benda the students, ya. Maka karena subjeknya adalah jamak, linking verb atau to be yang digunakan di sini karena ini adalah kalimat past tense, ya, kalimat lampau, di mana past tense itu punya dua linking verb, ya, yaitu was atau were, ya. Nah, subjeknya jamak di sini menggunakan to be were atau linking verb were. Maka the students were instructed to submit the task in 1 week. Instructed ini merupakan verb 3 dari kata instruct, ya. Oke, nah ini adalah sekilas contoh dari konsep passive voice, ya, di mana konsep dasarnya adalah linking verb, ya, nanti to be, ya, akan diikuti dengan verb 3. Nah, kita tahu bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris bisa berubah dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Ini merupakan contoh dari perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3. Di sini kita melihat kata eat, drink, give, buy itu termasuk sebagai kata kerja tak beraturan. Nah, kemudian perubahannya bisa kita lihat eat menjadi ate, kemudian verb 3-nya menjadi eaten, ya, menjadi eaten. Nah, kata eaten ini, ya, drunk, given, bought, returned, ya, dan sampai kicked itu bentuk ketiga itulah nanti yang akan digunakan dalam kalimat passive voice, ya. Jadi dalam kalimat pasif yang digunakan hanyalah verb 3. Verb 1 dan 2 tidak digunakan untuk kalimat passive voice, ya. Verb 1 dan 2
biasanya kalau untuk verb satu adalah present tense ya dan dia menjadi kalimat aktif. Artinya nanti me. Maka kata eat memakan, drink meminum, give memberi, buy membeli ya. Tapi untuk kata kerja yang verb 3 ini ya, kalau dia dalam bentuk pasif, maka nanti artinya adalah dimakan, diminum, diberi ya, bought, dibeli begitu. Tapi syarat utama tadi ya, di depannya harus ada to be atau lagging verb-nya. Kalau tidak ada, maka dia bisa artinya nanti aktif ya, yaitu meskipun dia verb 3. Maka syarat untuk menjadi pasif arti di adalah harus ada lagging verb di depan verb 3. Nah, selanjutnya kita lihat contoh auxiliaries di sini ya, yang sudah kita klasifikasikan ya. Sekilas kita lihat di sini ada to be ya, atau linking verb ya. Linking verb di sini dibagi menjadi beberapa bagian sebenarnya ya. Oke, di sini kita lihat ada is, am, are ya. Ini untuk kalimat yang present tense ya. Kemudian was, were untuk yang past tense ya. Kemudian be nanti untuk modality ya. Ini modalnya ini. Jadi kalau ada kata can, nanti untuk menjadi pasif, dia harus tambah be. Can be, may be, shall be, will be. Ya. Misal mengatakan bisa diberi, maka can be given, bukan can is given. Ya. Akan diberi, akan will ya. Akan diberi, maka will be given. Ya. Will be given, ditambah be ya sebelum verb 3. Kemudian ada been juga. Been ini nanti untuk pasangan kata have ya atau has yang artinya sudah ataupun had ya. Jadi been adalah untuk kata atau auxiliary yang artinya ya have tadi itu artinya sudah ya bukan mempunyai. Untuk be yang sendiri nanti digunakan untuk present continuous atau past continuous ya. Oke, kita lihat lebih detailnya. Nah, inilah contoh dari nanti penggunaan to be ya dan verb tiganya. Nanti seperti apa dalam kalimat pasif. Seperti ini ya, present tense. Nanti kalimat present tense. Kalau pasif nanti menggunakan to be is atau am atau are, yaitu to be present tense atau linking verb present tense. Kemudian diikuti verb 3. Seperti itu. Kemudian past tense juga ya. Past tense ini to be-nya ada was atau were ya. Nanti baru plus verb 3. Setelah itu diikuti verb 3. Kemudian ini tadi yang barusan kita bahas, have, has, atau had yang artinya sudah. Nanti kalau mau jadi pasif maka tambah been plus verb 3. Ya. Ingat-ingat bahwa have atau has ini nanti tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya tunggal maka pakai has kecuali I ya atau you. Ya, untuk I dan you tetap pakai have ya. Dan have itu untuk subjek jamak ya. Jadi have nanti untuk subjek I dan you dan juga subjek jamak. Oke, kemudian tadi modals ya modality seperti can, will ya, kemudian must itu kalau nanti pasif maka harus tambah be di sini. Be kemudian plus verb 3. Ya. Kemudian present continuous. Ya, ini tadi kita bicarakan ya. Present continuous itu kalimatnya pasti aktifnya ya. Kalau aktif nanti pasti menggunakan verb satu ing ya. Jadi misal she is studying ya. She is studying itu present continuous. Atau misal she is drinking the coffee ya. She is drinking the coffee itu kalimatnya aktif. Artinya dia sedang minum kopi saat ini ya. Kalau dibuat menjadi pasif maka menjadi the coffee is being. Nah, drink tadi drinking ya berubah menjadi being plus verb 3 drink. Nah, verb 3 drink adalah drunk. Maka she is being sorry. She is drinking the coffee. Jadinya the coffee is being drunk by her. Seperti itu ya. Oke, past continuous juga sama polanya, nanti mirip dengan yang present continuous. Maka nanti diawali dengan was atau were dan plus being-nya ya. Dan verb tadi yang satu ing, verb satu ing tadi berubah menjadi verb 3. Oke, baik kita lihat selanjutnya. Ini adalah contoh kalimat ya dengan arti pasif. Ya, seperti ini ya. The bread is eaten by Anna. Kalimat ini present karena menggunakan to be is ya. Oke, ini present ini. Karena to be-nya pakai is ya. Artinya roti itu dimakan ya oleh Ana. Oke,
Oke, next. The books were returned by him. Buku-buku itu dikembalikan, ya, artinya were returned, dikembalikan oleh dia. Dia, ya. Nah, di sini pakai were, ya, maka dia menunjukkan past, ya, lampau. Dan kenapa bukan was, ya? Karena subjeknya the books, ya, itu plural atau jamak. Kemudian the road is being constructed. Nah, ini tadi contoh yang present continuous nih. Jadi menggunakan to be is, ya, kemudian being, nah baru verb tiganya constructed. Kemudian the house has been built. Nah, ini arti dengan kata has, ya, yang artinya sudah, ya. The house, karena house-nya ini tunggal, maka ini pakai has, ya, bukan have. Has been built. Yang akselarinya kata bantunya pakai has, ya, bukan have karena subjeknya tunggal. Been, ditambah been, kemudian built ini tetap verb tiga yang artinya dibangun. Rumah itu sudah dibangun, ya, since 2 years ago, sejak 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian ini yang menggunakan modality will, ya, menggunakan modal maka ditambah be. I will be given money by my parents tomorrow. Saya akan diberi, will-nya akan, be given diberi artinya, ya. Jadi sekelas inilah contoh arti dalam bentuk kalimat pasif, ya. Next. Nah, bagaimana cara kita merubah how to change active sentence into passive sentence? Nah, ini sudah kita bisa lihat, ya. Nanti caranya adalah ini. Ada dua cara, ya. Ada dua cara. Oke, yang pertama, how to check the appropriate form, ya, dalam bentuk dari aktif menjadi pasif, ya. Yang pertama adalah check the auxiliary atau the verb. Ya, pertama cek kata bantu atau kata kerjanya, ya. Di kalimat pasti ada kata kerjanya atau kata bantunya. Maka kita cek itu dulu. Nanti kita sesuaikan. Number two, check the subject and the object. Nomor dua, cek subjeknya dan objeknya. Ya, kita cek apakah subjeknya itu plural, jamak atau singular. Ya, subjeknya bagaimana, objeknya bagaimana. Kita ambil contoh di bawah ini. She writes a report every day. Ya, untuk kalimat aktifnya, she writes a report every day. Dia menulis satu laporan tiap hari. Nah, kita bisa melihat write-nya ini berbentuk verb satu. Ya. Verb satu, maka dia menunjukkan present tense. Nah, kalau present tense, maka nanti to be yang dipakai adalah yang to be present tense, yaitu antara is atau am atau are. Ya. Maka pasifnya adalah a report is written by her every day. A report ini dari objek, ya, tadi a report menjadi subjek sekarang. Jadi kalau sudah pasif ini reportnya menjadi subjek dan tetap, ya, di bentuk tunggal karena di sini awalnya adalah tunggal. Jadi a report. Nah, karena subjek ini tunggal maka di sini menggunakan is menyesuaikan, ya, tidak menggunakan are. Nah, write-nya ini dari verb satu menjadi written. Verb tiganya, ya, a report is written by her every day. Oke, nah, the sentence is present. Kalimat ini tadi sudah kita ulas bahwa kalimat ini itu present tense, ya. She writes present tense. Maka kita menggunakan living verb present tense to, ya, yaitu antara is, am atau are. Ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah contoh juga, ya, untuk penguatan kita. Ada kalimat aktif. She submits a report every month. Dia eh, mengumpulkan atau menyerahkan, ya, satu laporan tiap bulan. Pasifnya bagaimana? Maka pasifnya a report is submitted. Ya, laporan itu disubmit oleh dia setiap bulan. Nah, kita lihat ada pertanyaan ini. What type of grammar does the active sentence use in that sentence? The answer is present tense. Ya, kalimat ini, ya, yang aktif ini she submits a report every month itu termasuk dalam bentuk kalimat apa? Menggunakan grammar apa? Nah, kita bisa melihat di sini menggunakan present tense, ya. Nah, how do you know? Bagaimana Anda tahu kalau itu kalimat present tense? Ya, taunya adalah dari verb satunya ini submit, ya. Ini verb satu. Maka pasifnya ini menggunakan to be atau auxiliary atau leading verb yang present tense. Is, ya. Bukan was. Karena submitnya ini verb satu.
Nah, submit ini tadi karena pasif, maka harus berubah menjadi verb 3, yaitu menjadi submitted. Nah, pakai ed ini karena termasuk kata kerja yang beraturan. Maka nanti perlu dicek bahwa kata kerjanya itu apakah beraturan atau tak beraturan. Jadi kesimpulannya adalah if the active sentence is verb 1, ya, verb 1, we use legging verb for present tense. Nanti kalau misal kalimat aktifnya menggunakan verb 2 itu adalah past tense ya. Maka nanti pasifnya juga menggunakan to be, was atau were. Tidak bisa is, am, are, ya. Oke. Nah, next selanjutnya maka penting banget ya untuk kita ketahui pola ya linking verb yang harus dimasukkan sesuai dengan jenis kalimatnya seperti ini. Ya, sekali lagi untuk nanti present tense menggunakan SMA, kalau past tense ya menggunakan was verb baru nanti diikuti verb 3 ya. Untuk have has had kombinasi have has had ya, nanti pakainya been, modals pakainya be pasangannya ya. Kemudian present continuous nanti SMA plus being dulu baru verb 3. Past continuous juga sama was were plus being plus verb 3 ya. Salah satu nanti itu di mana yang sesuai dengan subjeknya. Oke, kalau menggunakan linking verb is MA atau was were dan juga have has kata bantu have has ya. Oke, nah kita lihat di sini lebih jauh ya contoh kalimat pasif ya in various forms dalam berbagai bentuk. Nah, contohnya di sini yang A ini ya, yang pertama A B aktif pasif ya. Yang aktif mengatakan she wrote a report yesterday. Nah, she wrote ini verb 2 maka pas ya, past tense ya. Dan pasifnya maka menggunakan was. Verbnya berubah menjadi verb 3. Dan verb 2 wrote menjadi written verb 3. Ini untuk kalimat past tense. Kemudian ini perubahan untuk kalimat yang menggunakan will ya. She will write a report today. She will pakai will, write verb 1. Pasifnya a report ya jadi dari objek menjadi subjek ya. Berubah a report will be written. Akan ditulis. Ada tambahan be di sini ya karena be pasangannya modal. Ya. Next, she can write. Ini juga sama menggunakan modal can. Ya, maka nanti pasangannya adalah be, can be. Write jadi written. Ya, menggunakan modal. Next, ini menggunakan has ya kombinasi has, have, had yang artinya sudah. Nah, ini pakai has karena subjeknya she tunggal ya. She has written a report today. Written sudah verb 3. Cuma ini artinya aktif. Dia sudah menulis ya. Kalau pasif maka report has been. Nah, ditambah been ini sudah beda arti. Has been written, sudah ditulis oleh dia tiap hari ini. Ini juga sama ya, kalimat kedua ini ya di bawahnya we have written, kita sudah menulis a report. Nah, menjadi pasifnya a report has. Nah, berubah nih. Ini have karena subjeknya we, ini has karena subjeknya report, tunggal ya. Oke, maka has been written. Kemudian, she had written a report yesterday. Nah, untuk kata bantu had, ya, yang artinya sudah ini, mau nanti subjeknya tunggal atau jamak, nggak ada masalah. Tetap semuanya pakai had. She had, they had, seperti itu. Maka she had written menjadi a report had been written. Ya, kalau untuk yang have has, nanti sesuai subjek tunggal atau jamaknya. Next, nah ini contoh untuk menggunakan present continuous yaitu is MA plus verb 1 ing. Contohnya aktifnya ya. She is writing two reports now. Dia sedang menulis dua laporan sekarang. Nah, dirubah tuh menjadi pasif. Two reports are being written. Nah, di sini kita lihat two reports jamak ya, maka menggunakan are. Is itu karena she-nya tunggal, are ini karena subjeknya reports jamak, maka being written. Nah, di sini untuk mengatakan sedang, ing-nya ini ditambah menjadi being. Ya, ini untuk present continuous yang sudah kita bahas tadi. Kemudian writing-nya, write-nya ini berubah verb 3, written. Ya, written. Seperti itu. Sama halnya dengan pola past continuous. She was writing two reports, maka menjadi two reports were being written. Maka ada being di sini untuk menggantikan ing yang artinya sedang. Maka to report sedang ditulis oleh dia tadi malam. Ya. Kegiatan dia tadi malam adalah sedang menulis dua laporan. Ya. Oke, next, ya. Analyze the following examples. Ya, kita analisa kalimat berikut ya. She makes one story every day.
Kira-kira ini termasuk grammarnya pakai tenses yang mana? Apakah present tense atau past continuous atau yang lain? Nah, kita bisa lihat tuh. Verbnya makes ya, ini verb satu, maka present tense ya, present tense. Karena menggunakan makes verb satu. Kalau verb 2 apa? Made ya, beda. Kemudian how is the passive form? Maka bagaimana nanti bentuk pasifnya? Nah, bentuk pasifnya seperti ini. One story yang jadi objek ini berubah ke depan menjadi subjek one story, dan kita lihat one story ini adalah tunggal ya, tidak ada s ya, tunggal, subjek tunggal, maka pakainya is ya, pakainya is bukan are, is made by her every day. Oke, ini adalah contoh untuk kalimat menggunakan present tense verb 1. Nah, bagaimana dengan kalimat ini? He sends pizza every morning. Maka untuk mengubah kalimat ini menjadi pasif ya, kita lihat verbnya. Pertama ya, send ini. Verb berapa? Verb 1. Maka termasuk present tense. Maka nanti verb 2, sorry, pasifnya, maka dia harus menggunakan to be atau lagi verb present tense, yaitu antara is, am, atau are. Nah, ini kalau dirubah maka menjadi he sends pizza, menjadi pizza is ya, karena pizzanya tunggal ya, nggak ada s-nya, ini pizzanya. Pizza is sent by him every morning. Nah, ini adalah contoh kalimat menggunakan apa ini? Delivered. Verb 2 ya, menggunakan verb 2 maka past tense. Nah, kalau past tense maka menggunakan to be, was atau were. He delivered pizza. Maka menjadi pizza tunggal ya, ini pizzanya, maka was pakainya ya. Was delivered by him. He is delivering pizza. Nah, ini menggunakan present continuous ini. Is verb satu ing. Present continuous itu artinya sedang ya, sedang berlangsung. He is delivering pizza. Maka menjadi pizza, pizzanya kebetulan tunggal maka sama is ya. Pizza is kemudian ditambah being, being delivered by him. Okay, everyone. That's all about passive voice. Yeah, hopefully it can give you benefits. Yeah, and we will discuss more grammars in the next videos. Nice to see everyone. Have a good day.